Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua ya. Pada kesempatan kali ini Pak Edi akan mencoba menjelaskan pembelajaran kita ya. Nanti disimak bagaimana pembelajarannya ya. Kalian amati, kalian pahami pembelajaran tersebut ya. Seperti apa pembelajaran yang akan Pak Edi berikan ya. Mari kita simak bersama-sama. Oke, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Pak Edi akan memberikan materi tentang akidah akhlak ya. Materi kita pada pagi hari ini yaitu materi tentang akidah akhlak. Sebelum kita masuk pada materi tersebut, anak-anak coba amati gambar ya. Itu gambar apa ya anak-anak ya? Kira-kira gambar apa ya? Oke ya, kalau sudah kalian amati dan perhatikan gambar tersebut, apa aktivitas yang ditujukan pada gambar itu? Oke, yaitu gambar mau berangkat ke madrasah ya anak-anak ya. Semoga nanti kita bisa melakukan pembelajaran di madrasah dan pandemi COVID-19 segera berakhir. Kalian bisa berangkat ke madrasah, bisa belajar ke madrasah dengan seperti biasa, seperti tahun-tahun, seperti kemarin-kemarin ya. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sikapmu sebagai seorang anak ketika berangkat ke madrasah? Bagaimana kira-kira anak-anak? Bagus sekali ya. Berpamitan kepada kedua orang tua, ucapkan salam, cium ke orang tua ya. Dan jangan lupa berdoa sebelum keluar rumah. Itu ya, itu akhlak seorang siswa-siswi ketika mau berangkat ke madrasah. Terus bagaimana lafal doa keluar rumah? Masih pada ingat ya? Betul sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah ya. Tuh lafal doa mau keluar rumah. Oke, masuk ke materi kita anak-anak ya. Kita mengenal kalimat thayyibah hauqalah ya. Apa itu kalimat thayyibah ya? Kalimat thayyibah itu artinya kalimat atau ucapan yang baik ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang Islam harus membiasakan mengucapkan perkataan yang baik dan juga bermanfaat ya. Apabila tidak bisa berkata baik, hendaklah lebih baik kita diam. Daripada kita tidak bisa berkata baik, lebih baik kita diam. Seperti apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari Muslim. Itu ya anak-anak ya. Ini penting sekali ini hadis ini ya, sebagai pedoman kita sebagai seorang muslim. Daripada kita berkata dengan perkataan yang tidak baik, maka lebih baik kita diam. Tapi berusahalah untuk berkata dengan perkataan yang baik ya, seperti itu. Kalimat thayyibah bermakna sebagai kalimat yang baik yang berisi sanjungan dan pujian terhadap keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat thayyibah itu isinya tentang mengagungkan Allah. Nah, salah satu kalimat thayyibah atau kalimat perkataan yang baik yaitu hauqalah yang berbunyi la haula wala quwata illa billahil aliyil
azim. Artinya anak-anak, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Itu artinya, ya. Kalimat itu mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemampuan dan kekuatan dalam melakukan segala aktivitas yang tentunya harus bernilai ibadah. Kalimat ini juga menunjukkan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang lemah, sedangkan Allah itu Maha Tinggi, Maha Agung dan Maha segalanya, ya. Maka kita perlu berdoa meminta kepadanya untuk diberikan kekuatan, ya, seperti itu. Ketika kita mengagungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka tidak ada yang tidak mungkin atas kehendaknya. Ya, seberat apapun hidup yang kita jalani, hendaknya selalu bersikap optimis dan tidak putus asa karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Nah, poin yang kedua yaitu mengucapkan kalimat hauqalah. Ya. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah telah mengajarkan manusia untuk berakhlak mulia yang tercermin melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Ucapan yang baik disebut dengan apa tadi? Ucapan yang baik disebut dengan kalimat thayyibah. Ya, betul sekali. Banyak kalimat thayyibah yang bisa kita amalkan. Di antaranya ini hauqalah. Kita yakin akan datangnya pertolongan Allah dengan munculnya kekuatan dalam diri kita setelah membaca hauqalah, ya, sehingga tiap masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Ini ada sebuah kisah ini, ya, bercerita sedikit. Dalam sebuah kisah diriwayatkan bahwa Khubayb bin Salamah, salah seorang sahabat, sangat senang berperang sambil mengucapkan kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Pada suatu peristiwa ia mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama sehingga ia putus asa. Kemudian tentara muslim membaca kalimat hauqalah kemudian bertakbir. Akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya tentunya benteng tersebut hancur. Nah, ini merupakan salah satu kekuatan, ya. Hauqalah juga merupakan sebuah doa bagi orang muslim. Seperti itu anak-anak. Poin yang selanjutnya anak-anak, kapan ya waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Ya, ini penting. Kapan ya kita mengucapkan hauqalah, ya? Nah, ini perlu kita pahami. Yang pertama, apabila mendapatkan beban berat, ya, atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini, seperti ditimpa penyakit dan terkena musibah banjir, ya. Apabila kita terkena musibah, kena penyakit, cobaan yang berat, ya, kita hanya minta kekuatan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang mengasih cobaan, mengasih ujian itu Allah, maka kita mintanya sama Allah. Seperti itu, ya. Selanjutnya, ketika mendengar suara azan. Nah, ini dalam lantunan azan, ketika muazin itu mengumandangkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu kita menjawabnya dengan bacaan hauqalah, ya. Sebagai contoh, ya, ada muadzin hayya 'alas shalah. Nah, ketika kita mendengar itu, maka dalam diri kita itu menjawabnya dengan bacaan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Itu lagi kan dua kali, ya, kita jawab lagi la haula wala quwata illa billah. Seperti itu anak-anak, ya. Ketika mendengar suara azan kita menjawabinya dengan bacaan kalimat thayyibah hauqalah. Selanjutnya yang ketiga, ketika meminta pertolongan kepada Allah, ya. Zikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah atau memohon pertolongan, sehingga sangat dianjurkan membaca kalimat thayyibah hauqalah saat ingin meminta pertolongan kepada Allah, ya. Apapun urusan kita, hajat kita, usahakan kita berdoa atau meminta pertolongan dengan
bacaan kalimat thayyibah hauqola. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Nanti jangan lupa kalian kerjakan lembar yang sudah diberikan untuk kalian ya. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.